Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021, dan kita akan membahas Akulah Terang Dunia yang akan diambil dari Yohanes 8 ayat 12 sebagai ayat pembukaan dalam pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami permuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak ada seorang pun dari antara pemimpin agama di dunia ini yang pernah membuat pernyataan bahwa dia adalah terang dunia, kecuali Yesus Kristus. Pada saat Yesus membuat pernyataan bahwa dia adalah terang dunia, ia membuat pernyataan ini sebagai seorang rabi dari sebuah kerajaan yang dijajah oleh bangsa Romawi pada saat itu. Yesus secara spesifik menyatakan bahwa ia adalah terang dunia, artinya ia adalah terang bagi seluruh bangsa dan tidak hanya terbatas bagi bangsa Yahudi saja. Ia terang dunia. Ia adalah terang bagi seluruh bangsa, suku, dan bahasa. Berapa banyak orang yang mengerti pada saat ia mengatakan bahwa ia adalah terang dunia? Berapa banyak orang yang mengerti pada saat itu? Maupun pada hari ini, tentang apa yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa ia adalah terang dunia? Tanpa Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kita, mustahil kita dapat mengerti pernyataan Yesus ini. Untuk mengerti lebih lanjut tentang terang ini, makna dari terang ini, mari kita mundur sejenak ke Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat dan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Dia ada hidup. Dia di sini adalah firman yang bersama-sama Allah sejak awal, yaitu tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes 1:1. Dalam firman ini terdapat hidup yang adalah terang bagi semua manusia. Dengan perkataan lain, Yesus yang adalah firman yang hidup telah menerangi semua manusia dengan karakter, sifat, kasih, dan kuasa Allah yang dapat menyelamatkan manusia berdosa yang kini tersedia bagi semua orang melalui Dia, Yesus Kristus. Gelap tidak berkuasa atas terang ini. Di mana ada terang, gelap pun akan sirna. Namun manusia berdasarkan Yohanes 3 ayat yang ke-19 lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mereka sangat menikmati dosa dan imoralitas. Ini pun adalah kesia-siaan. Karena manusia memilih dosa daripada Tuhan yang datang untuk memberikan hidup seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Apa kata Alkitab tentang manusia yang lebih menyukai gelap daripada terang? Untuk menjawab pertanyaan ini,
Mari kita selidiki terlebih dahulu firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 21 yang berkata, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Ayat 19, "Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Sekalipun Tuhan Yesus secara tegas mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 12 yang merupakan konklusi dari observasinya bahwa ia adalah terang dunia, dan kemudian ia memberikan jaminan terhadap pernyataannya sebagai terang dunia, yaitu barang siapa mengikuti dia yang adalah terang dunia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang. Ia mempunyai terang hidup. Namun demikian, mengapa banyak orang menolak Yesus sebagai terang dunia? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, mari kita selidiki terlebih dahulu Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 17 sampai 21 seperti yang telah kita kutip di atas tadi. Ayat 17 mengatakan, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Yesus dalam hal ini mengungkapkan hati Allah Bapa dalam mengutus Allah Anak, yaitu untuk membawa keselamatan, penyelamatan, harapan, kesembuhan ke dalam dunia melalui Dia. Sebagian besar umat manusia pada kenyataannya akan berada di bawah kutub kematian kekal di neraka. Dan itu adalah akibat dari kedatangan Kristus ke dunia, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 19, sebagai terang dunia. Karena pada saat Yesus datang ke dunia, manusia mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak sang terang dunia tersebut. Tetapi tujuan kedatangannya bukanlah untuk menghakimi dunia. Tujuan kedatangan Kristus bukan untuk menghakimi orang berdosa, tapi justru membawa keselamatan bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Dengan demikian, ikut Yesus sebagai terang dunia atau menolak mengikut Yesus sebagai terang dunia dan tetap tinggal dalam kegelapan adalah pilihan masing-masing, bukan? Setiap orang dapat memilih apapun yang dikehendakinya karena Tuhan memang memberikan kepada setiap manusia yang diciptakannya kebebasan untuk berkehendak, free will. Namun, manusia tidak terlepas dari konsekuensi pilihan mereka. Jika mereka percaya kepada Yesus dan mengikutinya sebagai terang dunia, ini pilihan mereka. Maka pilihan mereka mempunyai konsekuensi memiliki kehidupan kekal bersamanya di surga. Namun jika manusia memilih untuk tinggal dalam kegelapan dan menolak Yesus sang terang dunia, maka konsekuensi pilihan mereka adalah kekekalan dalam neraka. Dengan demikian, untuk masuk surga atau neraka, diam dalam gelap atau datang kepada terang adalah pilihan masing-masing. Yohanes 3:18b mengatakan, barang siapa tidak percaya
ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Bapa, tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 16 adalah tawaran yang paling luar biasa yang berasal dari Allah semesta alam, yaitu hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya. Namun tawaran itu memiliki konsekuensi yang melekat, yaitu bagi siapapun yang menolak tawaran keselamatan ini, yang menolak untuk percaya kepada Yesus sebagai putra tunggal Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan orang yang percaya padanya, konsekuensinya adalah mereka yang menolak tidak memperoleh keselamatan di dalam Dia. Penolakan mereka membawa mereka sendiri ke neraka, karena ini adalah pilihan mereka. Bukankah itu memang pilihan mereka? Karena itu mereka tidak dapat menyalahkan siapapun juga, karena mereka yang memilih dan mereka juga yang menentukan sendiri di mana mereka ingin menghabiskan hidup mereka dalam kekekalan. Masalah terpenting bagi mereka yang tidak percaya adalah bagaimana mereka yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk percaya karena mereka tidak pernah mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat, yang adalah terang dunia. Ini adalah pertanyaan yang penting, tetapi terpisah. Yang paling baik dijawab oleh Rasul Paulus seperti yang terdapat dalam Roma pasal yang pertama dan Roma pasal yang kedua. Di sini fokusnya tampaknya tertuju pada mereka yang dengan sengaja menolak untuk percaya, sekalipun mereka sempat mendengar dan bahkan bertemu Yesus pada abad pertama. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mengambil keputusan. Sebelum firman menjadi manusia, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14, manusia berdosa telah menerima berita tentang kedatangan terang, seperti yang diberitakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pasal ini menubuatkan bahwa dengan kedatangan Mesias, kemuliaan Tuhan akan datang di antara umatnya, dan banyak bangsa akan datang kepada terang itu. Perlu saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa nubuatan tentang kedatangan terang itu, tentang kedatangan Sang Juru Selamat, bukan hanya dinubuatkan oleh Nabi Yesaya seorang diri, tapi oleh berbagai nabi yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Baru menerapkan ayat-ayat ini kepada pelayanan Tuhan, yaitu kepada pelayanan Tuhan Yesus yang diurapi di Galilea seperti yang tertulis dalam Matius 4 ayat 16 dan 17. Sejak gerakan misioner yang besar dimulai pada zaman Perjanjian Baru, nubuat ini sedang digenapi. Dengan demikian, sekalipun Yesus sang terang dunia dalam Perjanjian Lama belum datang sebagai manusia kala itu, tetapi berita tentang kedatangan sang terang telah diberitakan. Dan alam pun bahkan bersaksi tentang Dia sang pencipta. Jadi iman mereka diukur berdasarkan iman kepercayaan mereka bahwa nubuatan yang disampaikan para nabi bukan hanya terbatas pada Yesaya, mereka terima sebagai pengharapan, dan pengharapan ini diperhitungkan sebagai iman. Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 mengatakan, dan inilah hukuman itu. Jadi kita akan membedah ayat dalam Yohanes 3 ini ayat demi ayat ya. Dan inilah hukuman itu. Yesus datang untuk membawa keselamatan. Tetapi mereka yang menolak keselamatan itu, dan dengan demikian mereka menghukum diri mereka sendiri.
Tadi telah kita baca Yohanes 3 ayat 17 sampai 21. Nah, sekarang kita bedah ayat ini. Ayat 19 jelas mengatakan, dan inilah hukuman itu. Hukuman apa? Yesus datang untuk membawa keselamatan. Tetapi mereka yang menolak keselamatan itu, mereka yang menolak. Dan dengan demikian mereka menghukum diri mereka sendiri. Kita tidak perlu mencari alasan dalam bentuk apapun terhadap penghukuman yang diterima oleh mereka yang menolak keselamatan yang telah disediakan oleh Allah Bapa dalam anaknya Yesus Kristus. Tanggung jawab ada di tangan mereka sendiri. Surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, terlalu panas untuk menampung orang-orang yang belum lahir baru. Tidak ada pendosa yang dapat menginjak-injak trotoar emas itu. Surga adalah warisan yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus dan tidak boleh tercemar sama sekali. Yohanes 3 ayat 19 berkata, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yesus menjelaskan apa yang membuat orang tidak percaya dan menolak keselamatan yang diberikannya. Hal ini semata-mata disebabkan karena mereka tertarik pada kegelapan dan mencintai kegelapan tersebut lebih daripada terang. Ada dimensi moral kritis terhadap ketidakpercayaan yang seringkali disangkal dan diabaikan. Alkitab juga jelas. Tuhan mengatakan, pada hari ini aku memperhadapkan engkau antara berkat dan kutuk, antara kehidupan dan kematian. Pilihlah hidup. Dengan pengertian, pilihlah keselamatan yang membawa engkau kepada kehidupan yang kekal di surga. Manusia menolak. Sampai hari ini. Mereka yang secara sadar menolak Yesus seringkali disebabkan karena mereka harus meninggalkan kegelapan yang merupakan masalah moral mereka sendiri. Karena gelap tidak pernah dapat bersatu dengan terang. Di mana ada terang, gelap pun akan sirna. Mereka pada hakikatnya berpikir pendek demi kesenangan daging yang hanya sementara dan menolak terang yang ada dalam Yesus. Banyak penentang kekristenan memiliki kepentingan dalam melawan kebenaran Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Karena mereka mencintai dosa mereka dan tidak ingin menghadapi dosa tersebut dan konsekuensinya. Atau mereka tidak ingin menghadapi Tuhan yang akan menghakimi dosa mereka. Mereka yakin bahwa dengan menolak Yesus, mereka tidak perlu berhadapan dengan hakim yang agung ini. Sebuah kesalahan yang besar, bukan? Karena ketidakpercayaan mereka bukannya melepaskan mereka dari penghakiman yang ada, tapi justru mereka harus mempertanggungjawabkan penolakan mereka. Sesungguhnya, penolakan mereka sendiri yang menghakimi mereka. Artinya pernyataan mereka sendiri untuk menolak itulah yang menghakimi mereka sendiri. Artinya mereka sendiri yang mengirimkan diri mereka ke neraka dan bukan Tuhan atau siapapun juga. Ketika kita memikirkan tentang cinta dosa yang dapat mengirim orang ke neraka, kita seringkali hanya memikirkan dosa dalam bentuk tindakan kejahatan, tindakan kriminalitas. Sesungguhnya, penolakan terhadap Yesus dengan menjadikan diri kita sendiri sebagai Tuhan atas kehidupan kita adalah dosa yang dapat mengirim kita ke neraka. Karena kita sesungguhnya tidak mengakui dan menolak Yesus sebagai Tuhan. Dengan kita menolak Yesus sebagai Tuhan, kita menjadikan diri kita sendiri Tuhan atas kehidupan kita. Nah, Alkitab dalam kitab Amsal beberapa minggu yang lalu telah kita bahas, orang bodoh menolak keberadaan Tuhan. Nah, jika kita menolak keberadaan Tuhan, kita tidak mengakui Tuhan. Pengakuan kita tidak merubah bahwa Tuhan itu tetap ada. Ketidakpercayaan kita bukan melepaskan kita dari penghakiman pada saatnya. Justru kita harus mempertanggungjawabkan ketidakpercayaan kita pada suatu saat di hadapan tahta pengadilan.
Ketidakpercayaan kita tidak menyebabkan kita terlepas daripada penghakiman pada masanya. Kita tetap bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita putuskan. Tuhan mengatakan sekali lagi, pilihlah hidup. Yohanes 3 ayat yang ke-20 berkata, sebab barang siapa berbuat jahat, siapa saja, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Sementara ada sekelompok orang yang mengungkapkan kebencian mereka terhadap kebenaran dengan secara aktif melawan kebenaran itu, dan yang lain mengungkapkan kebencian mereka dengan mengabaikan kebenaran firman Tuhan, dengan mengatakan kepada Yesus, engkau tidak layak untuk waktuku. Sebaliknya, dia yang mencintai kebenaran dan melakukannya akan datang kepada terang supaya nyata perbuatan mereka. Sedangkan mereka yang memilih untuk tinggal di dalam kegelapan, mereka memilih tersebut agar perbuatan jahat mereka tidak terlihat, namun Tuhan dapat melihat segala sesuatunya. Karena kita sekalian umat ciptaannya telanjang di hadapan Dia. Tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Dimanapun kita berada, Tuhan ada, karena Dia Maha Hadir. Selain itu Dia juga Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Itu Tuhan. Yohanes 3 ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, artinya siapa yang mencintai kebenaran dan melakukannya, dan memilih untuk menjalani kehidupan yang jujur dan benar seperti yang telah diterimanya melalui pengajaran yang benar, akan datang kepada terang itu agar nyata perbuatannya. Yohanes 3:20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Ini kebalikan daripada orang mencintai terang. Orang mencintai gelap memilih untuk berjalan dalam kegelapan. Berarti sesungguhnya mereka memilih secara sadar untuk melakukan kejahatan. Jadi itu pilihan mereka. Mereka melanggar hukum ilahi, menolak belas kasihan yang ditawarkan kepada mereka dalam bentuk keselamatan. Dengan demikian mereka akan berhadapan dengan hukum ilahi. Mereka tidak dapat menghindar dari perbuatan mereka yang jahat. Dan kepada mereka akan dikenakan hukuman neraka. Sesungguhnya hukuman yang mereka terima berasal dari diri mereka sendiri melalui keputusan yang mereka buat. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12b. Ayat 12 maksud saya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Perhatikan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Sesaat sebelum Yesus berkata kepada orang banyak bahwa ia adalah terang dunia, sebenarnya pada saat itu Yesus sedang mengajar di pelataran bait suci pada hari setelah hari raya Tabernakal, yaitu hari raya Pondok Daun atau disebut juga sebagai Sukot. Hanya pada waktu itu perhatiannya beralih kepada seorang wanita yang tertangkap dalam perzinahan. Mereka membawa wanita ini kepada Yesus untuk melihat bagaimana Yesus menghakimi wanita ini. Motif yang terdapat dalam hati mereka tidak benar. Mereka ingin mencobai apa yang dilakukan Yesus di dalam hal ini. Karena mereka datang kepada Sang Terang Dunia, maka mereka yang datang dengan motif jahat menjadi telanjang di hadapan terang. Perbuatan mereka terlihat jelas dalam terang, sehingga tidak satu pun dari mereka yang mampu menghukum wanita ini. Yesus yang adalah terang juga tidak menghukum wanita ini. Yesus dalam Yohanes 8 ayat 11. Jadi satu ayat sebelum ayat yang ke-12 mengatakan kepada wanita ini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
mulai dari sekarang. Pergilah, kamu bebas, kamu dibebaskan, aku tidak menghukum engkau. Hanya jangan berbuat dosa lagi. Artinya, jangan mengulangi lagi perzinahanmu. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Dalam kasus ini, kita melihat secara jelas bagaimana dosa menjadi nyata dalam terang. Dan orang banyak yang hadir di sana juga melihat bagaimana Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 digenapi. Bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi justru untuk menyelamatkan orang berdosa yang datang kepadanya. Terbukti daripada wanita yang tertangkap basah dalam perzinahan ini, di mana Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Setelah menyelesaikan kasus ini, Yesus melanjutkan pengajarannya kembali dan berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Ayat ini pun digenapi di hadapan orang banyak karena Yesus memang tidak menghukum wanita berdosa yang datang kepadanya, tapi justru menyelamatkan wanita tersebut. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan di sini kita lihat pertobatan yang benar itu harus menghasilkan buah pertobatan yang benar. Artinya meninggalkan kebiasaan hidup dalam dosa tersebut. Dalam kasus ini meninggalkan kebiasaan perzinahan dan mulai hidup yang baru. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan mengikuti Tuhan yang adalah terang. Akulah terang dunia. Cahaya adalah simbol penting dalam perayaan Hari Pondok Daun atau Hari Raya Tabernakal atau yang disebut juga Sukot seperti yang telah saya katakan tadi. Selama pesta, banyak lambang dan upacara yang mengingatkan tiang api yang memberi penerangan kepada umat Israel selama masa keluaran, selama masa Eksodus, yaitu pada saat mereka keluar setelah mengalami perbudakan selama 400 tahun di Mesir, di bawah Raja Firaun pada saat itu. Tuhan kemudian mengutus Musa hambanya untuk membawa orang-orang Mesir ini keluar. Untuk membawa orang-orang Israel ini maksud saya. Untuk membawa orang-orang Israel ini keluar dari Mesir. Untuk membawa umat Israel, umat Tuhan dari Mesir adalah pekerjaan yang mudah bagi Tuhan. Yang tidak dapat Tuhan lakukan adalah bahwa orang Israel tidak boleh membawa Mesir di dalam alam pikiran mereka. Itu adalah pilihan. Sekalipun mereka telah keluar dari tanah Mesir, namun jika mereka membawa Mesir di dalam alam pikiran mereka, mereka masih tetap terikat dengan Mesir dan segala pengalaman perbudakan yang ada di sana. Ini pilihan. Jadi pada waktu kita dibebaskan dan berada di dalam terang, kita tidak boleh kembali kepada gelap dan melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa kita lakukan saat kita masih berada di dalam kegelapan. Jadi kalau kita memilih terang, maka secara sadar pun kita mengerti bahwa kita secara sadar dan merupakan pilihan kita untuk meninggalkan kegelapan, untuk meninggalkan Mesir yang adalah lambang daripada dunia dan segala kesenangannya. Sekarang Yesus mengambil simbol penting ini dan menerapkannya dalam dirinya sendiri. Akulah terang dunia. Kita ingat pada waktu orang-orang Israel dibebaskan dari Mesir, tiang api pada malam hari membantu mereka, membimbing mereka. Sedangkan tiang awan di siang hari membantu mereka pada siang hari. Nah, pada malam hari yang gelap pekat tersebut ada tiang api. Yesus menggunakan simbol ini dengan mengatakan, akulah terang dunia itu. Barang siapa mengikut aku, tidak berada di dalam kegelapan. Dia berada di dalam keadaan terang. Dia berada di dalam keadaan hidup bersama dengan dia yang adalah sang terang dunia tersebut. Barclay, seorang penafsir Alkitab, dan beberapa orang lainnya menghubungkan ucapan terang dunia dengan upacara yang terkait dengan Hari Raya Tabernakal yang dikenal sebagai iluminasi bait suci. Merupakan kebiasaan pada saat itu, pada malam pertama,
jika tidak terjadi pada setiap malam dari dunia, jika tidak terjadi, saya ulang, merupakan kebiasaan pada malam pertama, jika tidak pada setiap malam dari hari raya tabernakel untuk menyalakan 2 lampu gantung emas yang besar di rumah Tuhan, di muka pelataran baru. Dalam bahasa Inggris disebut the new court, a court identified by the Talmud as the court of the women, yang cahayanya menerangi seluruh Yerusalem. Ini adalah sebuah kontras yang kuat dari orang-orang yang menentang Yesus, yang hidup dalam kegelapan, yaitu mereka yang baru saja membawa kepada Yesus sang terang dunia wanita yang terperangkap dalam perzinahan. Pada saat mereka membawa wanita yang terperangkap dalam perzinahan tersebut ke hadapan Yesus untuk diadili, perbuatan mereka yang selama ini tersembunyi dalam kegelapan muncul di hadapan Yesus yang adalah terang dunia. Sehingga satu persatu dari mereka, dimulai dari yang paling tua sampai yang termuda, meninggalkan wanita tersebut tanpa menghukumnya, karena tidak ada seorang pun yang terluput dari dosa. Karena pada saat itu Yesus mengajukan pertanyaan dan mengundang mereka untuk mengambil tindakan. Siapapun dari antara engkau sekalian, mulai dari tua sampai yang termuda. Demikian Tuhan Yesus bertanya kepada mereka yang tidak memiliki dosa, yang tidak pernah berdosa, silahkan lemparkan batu yang pertama kepada wanita ini. Satu persatu, dimulai dari yang paling tua sampai kepada yang paling muda, meninggalkan tempat tersebut tanpa menghakimi wanita tersebut. Yang dapat menghakimi wanita tersebut hanyalah sang terang dunia. Tapi Yesus pun mengatakan, aku pun tidak menghukummu. Pergilah, bebaskan, pergilah. Tapi syaratnya, jangan berbuat dosa lagi. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan tinggal di dalam kegelapan tersebut untuk melakukan segala kejahatan, imoralitas di hadapan Tuhan, yang di hadapannya kita semua telanjang. The greatest I am, yaitu Tuhan Yesus, sangat tegas, dan ini adalah gaya ketuhanan yang tidak berkompromi dengan dosa, namun memiliki belas kasihan yang berkelimpahan terhadap orang yang berdosa. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yesus sebagai terang dunia membawa terang bagi mereka yang mengikuti Dia. Saat kita mengikuti Dia, kita tinggal dalam terang dan tidak berjalan dalam kegelapan. Tuhan itu maha hadir. Dia maha tahu, Dia maha kuasa. Jadi dimanapun kita berada, Dia ada. Kalau kita sadar dan menyadarkan diri kita akan kebenaran ini, tidak akan mungkin kita dengan sengaja mau berbuat dosa, apalagi melakukan tindakan imoralitas. Karena kita sadar, Yesus ada di sana, melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Ini adalah sebuah kebodohan yang besar jika kita secara sengaja memilih untuk melakukan tindakan imoralitas di hadapan Dia yang Maha Tahu. Sebagai manusia saja, di hadapan anggota keluarga kita tidak mau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Manusia menunggu sampai tidak ada orang melihatnya, tapi mereka lupa bahwa Tuhan selalu melihat, karena Dia maha hadir. Karena itu, pilihlah untuk senantiasa ikut Tuhan. Karena di mana Dia ada, di sana ada terang. Dan terang akan mengusir kegelapan. Dengan demikian kita dapat menyadarkan diri kita sendiri sebagai anak-anak terang. Maka kita tidak ingin melakukan segala sesuatu yang bersifat jahat di hadapan Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yesus sebagai terang dunia membawa terang bagi mereka yang
mengikuti Dia. Saat kita mengikuti Dia, kita tinggal dalam terang dan tidak berjalan dalam kegelapan. Dikatakan, barang siapa mengikut aku, itu pilihan. Jika seseorang dapat berlari cepat agar tetap dapat mengikuti matahari tanpa membiarkan matahari tenggelam, tentu dia akan selalu ada dalam terang, bukan? Sekarang dia yang mengikuti Kristus tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Dia tidak perlu berlari cepat mengejar Yesus. Dia cukup berjalan bersama Yesus. Maka ia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Ini dikatakan oleh Pastor Spurgeon. Alkitab sering menyebut firman Tuhan sebagai terang. Contohnya, Mazmur 119 ayat yang ke-105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mazmur 43 ayat yang ketiga, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke dalam dan ke tempat kediamanmu." Jadi untuk sampai ke tempat kediaman Tuhan, kita memerlukan terang, yaitu Yesus Kristus, yang akan menunjukkan jalan itu kepada kita. Dia adalah jalan itu. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku," kata Tuhan Yesus. Dan dia juga adalah terang dunia itu. Dengan demikian dia akan menerangi kita, sehingga kita yang mengikut dia, di mana dia berada, kita berada. Kita akan sampai kepada tempat tujuan, tempat tinggalnya di surga, dalam segala kekekalan. Nah, karena Yesus itu adalah firman, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1, sangat masuk akal bahwa dia juga adalah terang. Tadi kita sudah kutip Mazmur 119 ayat 105. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi firman itu adalah terang yang menerangi jalan kita, sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Pegang teguh firman Tuhan ini. Selama kurang lebih 3 tahun bersama Tuhan Yesus, Yohanes sebagai murid kesayangan Tuhan Yesus sudah barang tentu belajar banyak hal yang menyangkut berbagai topik, baik secara langsung dari Tuhan Yesus, melalui percakapan pribadi, maupun dalam pengajaran-pengajarannya serta berbagai pelayanan-pelayanan lainnya yang diikuti oleh Yohanes saat Yesus melayani. Kesimpulan apakah yang dapat kita ambil saat kita belajar Injil Yohanes ini? Kita tahu Yohanes telah belajar bermacam-macam topik. Bukan hanya melalui percakapan pribadi, tapi juga melalui pengajaran-pengajarannya ataupun pelayanan-pelayanan. Dia melihat pengusiran setan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menghentikan badai, mengubah air menjadi anggur, dan sebagainya ini. Nah, pertanyaannya, kesimpulan apakah yang dapat kita ambil saat belajar Injil Yohanes ini? Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan dengan demikian, pesan yang disampaikan Rasul Yohanes kepada kita sekalian adalah Allah adalah terang. Di mana ada terang, tidak ada kegelapan. Puji Tuhan. Pada saat kita membaca kitab Kejadian pasal yang pertama, kita mendapatkan bahwa Allah menjadikan terang pada saat bumi belum berbentuk, masih kacau balau, dan masih kosong, serta gelap gulita menutupi samudera raya. Firman pertama yang keluar dari mulut Allah adalah, "Jadilah terang, let there be light." Lalu terang itu pun jadi, tertulis di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat hidup kita kacau balau, kegelapan menyelimuti jiwa kita, dan kehidupan kita sama sekali tidak berbentuk karena kita hidup dalam kegelapan hawa nafsu dunia ini. Maka hal yang paling utama dan pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada terang dunia itu agar hidup kita dapat dibentuk dan menjadi teratur. Seluruh dunia berada di dalam kegelapan. Karena itu Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Artinya dia menerangi seluruh dunia, seluruh manusia, segala suku, bangsa, dan bahasa. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," kita pun menyadari bahwa sesungguhnya
dunia ini gelap. Karena 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-19 juga berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, berada dalam kegelapan. Dan dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa kita selaku orang percaya senantiasa berhadapan dengan kuasa si jahat yang menguasai dunia ini. Si jahat ini adalah iblis, dan iblis memiliki karakter sebagai pembohong, seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Dan ia adalah juga pencuri dan pembunuh yang membinasakan manusia, seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari kita lihat terlebih dahulu Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, artinya sejak awal, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, yaitu iblis, tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri, yaitu iblis, datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam hal ini, Yohanes 10 ayat yang ke-10 menunjukkan sebuah kontras yang nyata. Mati yang diberikan oleh iblis, hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pilih yang mana? Alkitab jelas mengatakan, pilihlah hidup. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dikatakan tadi ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Sejak semula berarti sejak awal. Kalau kita mengatakan sejak awal, karena itu kita harus kembali kepada kitab Kejadian. Itu dah awalnya. Hal mana dapat kita lihat sudah barang tentu dalam kitab Kejadian. Pada saat iblis yang direpresentasikan sebagai ular berbohong kepada Hawa. Karena ia memang bapa segala dusta. Kenapa iblis berbohong kepada Hawa? Iblis berbohong kepada Hawa karena di dalam dia tidak ada kebenaran. Dan apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pada saat ia berdusta dan Hawa menerima dustanya sebagai kebenaran, sebenarnya iblis telah mencuri kebenaran yang mutlak dari Hawa. Ingat, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ia telah mencuri kebenaran yang mutlak dari Hawa. Yaitu pada hari engkau memakan buah tersebut, buah yang dilarang oleh Tuhan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, akan membawa kematian, yaitu pada hari buah tersebut dimakan. Hawa terperangkap, sekali lagi, Hawa terperangkap dalam kebohongan iblis. Dan pada saat kebenaran diganti dengan kebohongan, kegelapan menyelimuti Hawa. Hawa memakan buah yang oleh Tuhan telah dilarang untuk memakannya. Pada saat itu, jam kematian pun mulai berdetik. Dan ini adalah sebuah tragedi yang menimpa seluruh umat manusia. Sampai akhirnya sang terang dunia, yaitu Yesus Kristus, datang untuk memberikan kehidupan bagi segenap orang yang percaya padanya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 3 ayat 16. Dengan demikian, Yesus telah mengembalikan rencana mula-mula Allah agar hidup kekal dapat diberikan kepada manusia yang percaya kepadanya, yaitu di surga, yaitu mereka yang percaya padanya. Jadi, sekali lagi, dengan demikian Yesus telah mengembalikan rencana mula-mula Allah agar manusia hidup kekal bersamanya di surga, yaitu mereka yang percaya padanya. Artinya, Yesus telah meriset error atau kesalahan yang dikerjakan oleh iblis dan dikembalikan kepada rencana Allah semula. Karena itu ia datang untuk membayar upah dosa tersebut dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dalam hal ini pun manusia diberi kebebasan untuk memilih di mana mereka ingin menghabiskan kehidupan kekal mereka, di surga atau di neraka. Jalan ke surga telah disediakannya, yaitu melalui anak tunggalnya, Yesus Kristus. Kita harus meresponinya dengan percaya. Lagi dan lagi, itu adalah pilihan kita masing-masing.
Dan karena kita sebagai orang percaya hidup dalam peperangan menghadapi si jahat, maka hendaklah kita senantiasa mengingat bahwa jangan sampai kita menjadi alat di tangan iblis untuk menyampaikan kabar bohong. Jadi dasar yang harus kita pegang adalah Matius 5 ayat 37. Hendaklah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak. Karena yang selebihnya dari itu berasal dari si jahat, yang adalah bapa segala dusta. Nah, pada saat kita memilih secara sadar untuk berdusta, kita membiarkan diri kita menjadi alat di tangan iblis yang adalah bapa segala dusta untuk menyebarkan kebohongan. Untuk menyebarkan apa? Kebohongan. Nah, pada saat itu kita berganti arah dari anak terang menjadi anak gelap. Nah, kita harus menyadari diri kita sendiri di dalam hal ini agar kita tidak memilih untuk menjadi alat di tangan iblis untuk menyebarkan kabar bohong atau berbohong kepada siapapun. Apalagi menyebarkan berita-berita sesat, hoax dan sebagainya. Atau guru-guru palsu di dalam hal ini yang menyebarkan kabar-kabar palsu. Itu adalah kebohongan yang berasal dari bapa segala dusta yang disebut sebagai iblis. Karena itu berhati-hati. Kebohongan iblis. Saat ini, mari kita gali firman Tuhan lebih dalam lagi tentang kebohongan iblis. Yang tidak memiliki kebenaran. Tanpa kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan hidup dalam kegelapan. Kejadian pasal yang ketiga dan keempat mengatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, yaitu Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan telah berbicara secara terbuka dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saya kutip, lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, ini batasannya, boundary-nya, janganlah kau makan buahnya. Kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan secara gamblang telah menyatakan, pada hari engkau memakan buah yang oleh Tuhan dilarang, yaitu buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat, engkau pasti mati. Tapi iblis mengatakan engkau sekali-kali tidak mati. Ini menimbulkan keraguan di dalam pikiran, di dalam hati Hawa. Bagaimana cara iblis berbohong kepada Hawa? Kejadian 3 ayat 4 dan 5 memberikan jawabannya kepada kita. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, yaitu Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi dia counter kebenaran firman Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan buah tersebut, matamu akan terbuka. Pada waktu engkau memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dia promosikan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dalam hal ini, iblis mengetahui bahwa manusia beriman kepada Tuhan, manusia bergantung kepada Tuhan, dan iblis ingin memisahkan hubungan manusia dengan Tuhan ini dengan melepaskan keterikatan manusia dari Tuhan. Untuk mencapai tujuannya ini, iblis melancarkan strategi yang paling jitu, yaitu kebohongan. Kebohongan pertama iblis merupakan suatu bentuk antinomisme. Menyangkal hukuman mati dengan mengatakan kamu tidak akan mati untuk dosa dan kemurtadan. Padahal Yesus, Tuhan, mengatakan engkau pasti mati. Salah satu dosa pokok, saya ulang, salah satu dosa pokok manusia ialah tidak percaya pada firman Allah. Yakni percaya bahwa Allah tidak bersungguh-sungguh ketika berbicara tentang keselamatan. Dianggapnya Tuhan itu bermain-main. Tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Pada saat Allah berbicara tentang keselamatan, tentang kebenaran, tentang dosa, dan tentang hukuman dan kematian. Kebohongan iblis yang paling bertahan ialah bahwa dosa dan pemberontakan kepada Allah yang tidak disesali dan sekalipun disengaja tidak akan mengakibatkan perpisahan dengan Allah. Dan manusia berdosa tidak akan mengalami kutukan kekal di neraka. Iblis selalu berdalih bahwa Allah itu baik dan tidak mungkin menghukum manusia. Dengan demikian firman Allah dilecehkan begitu saja. Iblis dalam hal ini meyakinkan manusia bahwa mereka tidak perlu bertobat. Padahal tadi telah kita baca,
saat kita mengaku dosa kita, saat kita bertobat, Tuhan yang setia akan membayar upah dosa kita tersebut. Kita diampuni, dosa kita ditanggung olehnya. Jadi, iblis dalam hal ini meyakinkan manusia bahwa mereka tidak perlu bertobat. Mereka boleh hidup dalam dosa dan mereka tidak akan mati dan juga tidak pernah akan terpisah dari Allah. Ini adalah sebuah kebohongan. Pengajaran seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masih ada sampai hari ini. Yaitu pengajaran super grace. Bagaimana cara iblis berbohong? Caranya adalah dengan mengatakan, waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa menjadi bingung dan ragu-ragu akan pernyataan Tuhan bahwa ia akan mati pada hari ia memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tersebut seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ini memang dalam rencana iblis, yaitu untuk menimbulkan keraguan-raguan agar ia dapat memisahkan manusia dari kebergantungan mereka dengan Allah. Hawa berpikir, jika ia tahu tentang yang baik dan yang jahat, seperti yang dikatakan iblis, dengan jalan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tersebut, maka ia tidak membutuhkan Allah lagi, karena ia akan menjadi seperti Allah, seperti yang ditawarkan oleh iblis. Pengetahuan manusia tentang yang baik dan jahat memang bertambah, tetapi memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak pernah membuat manusia menjadi maha tahu seperti Tuhan. Disinilah letak kebohongan iblis tersebut. Karena di dalam iblis memang tidak ada kebenaran, tidak ada terang. Iblis berada dalam kegelapan, sehingga setiap orang yang mengikuti iblis dan pengajarannya akan berada dalam kegelapan. Mereka yang hidup dalam kegelapan hanya dapat dibebaskan oleh Yesus, Sang Terang Dunia. Saya membuat catatan di sini, setengah kebenaran bukanlah kebenaran. Itu adalah kebohongan. Dalam summary saya hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Bagaimanakah caranya agar kita tetap tinggal dalam terang? Nah, dalam pertanyaan ini, saya simpulkan dengan summary sebagai berikut. Cara satu-satunya adalah dengan mengikut Yesus yang adalah terang dunia. Artinya, kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Yesus Sang Terang Dunia dengan bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kenapa? Karena Yesaya 59 ayat 2 mengingatkan kita sekalian bahwa kejahatan dan dosa kita akan menyebabkan Allah memalingkan wajahnya dari kita sekalian. Saya kutip ayatnya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi pada saat Allah menyembunyikan dirinya dari kita, kita tidak berada di dalam terang. Doa kita pun tidak dijawab. Namun Allah telah memberikan kita solusi pada saat kita jatuh dalam dosa, yaitu 1 Yohanes ayat yang pertama, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan Ibrani 8 ayat 12 mengatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Your sins I will remember no more. Dosa-dosamu tidak akan kuingat lagi. Tuhan aja tidak mengingat. Kok manusia mengingat? Jelaslah sudah, saat kita hidup dalam kegelapan karena segala dosa dan kejahatan kita, hanya ada satu jalan untuk dapat kembali hidup dalam terang, yaitu pertobatan. Akui segala dosa dan kejahatan kita, berbalik dari semuanya itu, dan hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu seperti yang tertulis dalam Matius 3 ayat yang ke-8. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang ditabur. Biarlah benih-benih firman ini ya Tuhan, jatuh di tanah yang subur, sehingga sesuai dengan kebenaran firman-Mu dapat menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, hidup di dalam terang firman-Mu yang Bapa, ya Bapa, yang merupakan pelita bagi kami
yang menuntun kami di jalan yang benar. Saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita dan angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas kita sekalian. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia sendiri membuat kita berada di dalam terang dan menuntun kita di jalan yang benar, membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Bahkan Ia yang menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita. Dan bahkan mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Diberkatilah saat engkau masuk, diberkatilah saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan yang sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dan biarlah hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian yang percaya padanya, saat ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Atas seizin Tuhan, kita dapat berjumpa kembali minggu depan tanggal 30 Mei tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.